Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengawali pada pagi hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami rindu memuliakan nama-Mu dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, buka pikiran kami, curahkan hikmat-Mu agar kami menjadi saluran berkat-Mu lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan bertemakan murah hati. Kita membaca Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36, demikian firman Tuhan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati." Puji Tuhan. Poin yang pertama pada pagi hari ini adalah murah hati. Murah hati adalah buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan," dan seterusnya. Di sini ada kemurahan. Kemurahan adalah buah roh. Harusnya kemurahan ini menjadi karakter bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan kalau kita mau buka hati, Roh Kudus berkarya, maka kita akan memiliki karakter murah hati. Nah, murah hati ini adalah suka memberi, bisa memberi pengampunan, memaafkan, suka menolong, baik hati, dan mudah iba kepada orang yang membutuhkan uluran tangan atau membutuhkan pertolongan. Di dalam Matius 5 ayat 7 berkata demikian, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Lalu yang Amsal 11 ayat 17a mengatakan, "Orang yang murah hati
berbuat baik kepada diri sendiri. Nah, lewat firman Tuhan ini kita tahu bila kita menjadi orang yang murah hati, kita akan berbahagia. Karena kita pun akan beroleh kemurahan. Tuhan tidak pernah berhutang dan berbuat baik kepada diri sendiri kalau kita murah hati. Puji Tuhan. Di dalam Amsal 19 ayat 17 mengatakan demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, firman Tuhan di sini dikatakan, kalau menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita. Dia akan membalas segala apa yang kita perbuat dengan kelimpahan. Puji Tuhan. Jadi, orang yang mudah iba kepada orang yang membutuhkan uluran tangan dan menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Sehingga Tuhan akan membalas dengan berlipat kali ganda. Di dalam Lukas 6 ayat 38 mengatakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan ya. Kalau kita mau memberi, maka kita pun akan diberi. Bahkan lebih dari apa yang kita beri, karena Tuhan memberikan bukan hanya sekedarnya, tetapi takarannya itu sangat baik, dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keluar, berarti berkelimpahan, lebih dari cukup, berkelimpahan. Puji Tuhan. Dalam Amsal ayat 24 dan 25 bagian A, demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ayat 25a demikian, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Firman Tuhan jelas bahwa siapa yang suka memberi, dia akan diberi berkelimpahan. Yang menyebar harta bahkan menjadi bertambah kaya, tetapi yang menghemat secara luar biasa malah berkekurangan. Nah, setelah kita tahu betapa luar biasanya karakter murah hati ini, mari kita memupuk diri kita sendiri. Kita membangun karakter ilahi di dalam hidup kita. Biarlah kita berlatih menjadi orang yang murah hati. Karena apa? Di sini bagian B mengatakan dalam Lukas 6 ayat 36, poin yang kedua adalah sama seperti Bapamu murah hati. Nah, kita harus tunduk, taat, mau diperbarui hidup kita menjadi serupa, segambar dengan Allah, menuju gereja yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Buka hati kita, izinkan Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita memiliki Bapa di surga yang luar biasa murah hati. Kalau Bapa di surga tidak murah hati, maka kita akan binasa. Tetapi karena kemurahhatian Allah, karena kasih Allah yang luar biasa besar, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia mengampuni dosa-dosa kita. Ia memberikan kita hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menunjukkan kemurahhatiannya. Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa besar.
Ia mengampuni kita. Ia mau berdamai dengan kita. Dan Dia membuka pintu surga untuk kita sehingga kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Allah bagi yang percaya kepadanya. Tuhan tidak ingin berkat yang kita terima itu hanya berhenti pada diri kita, tetapi Ia ingin berkat itu berkelanjutan kepada orang yang lain. Tanpa menabur, kita tidak akan menuai. Luar biasa. Tanpa percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, kita tidak akan hidup kekal, tetapi kita akan binasa. Tetapi karena kemurahan hati Allah, karena kasih ayah Allah yang luar biasa, kita boleh berdamai dengan Allah dan kita beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk kami selalu membuka hati kami diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu supaya buah roh itu nyata di dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang yang murah hati, yang suka memberi, yang suka mengulurkan tangan kepada orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu supaya hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami akan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.